Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba melakukan pengamatan-pengamatan ya, observasi yang bermakna ilmiah ya. Kalau pada kuliah kita sebelumnya kita telah mengamati bagaimana sebuah kolam yang tenang, sebuah danau yang damai atau empang, ya. Dan ketika kita duduk-duduk di pinggir danau, kemudian setelah kita mengamati suasana yang tenang, suasana yang damai, ya, terfikir oleh kita ya, akan fenomena gerak ya, dimana ya, ketika kita bersekolah di sekolah menengah, apakah itu di sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas ya, atau sekarang menjadi sekolah menengah umum, itu kita sering ya, dijejali dengan konsep-konsep fisika. Nah, pada dasarnya konsep-konsep fisika tersebut lahir melalui pengamatan ya. Seperti halnya Newton ya, Isaac Newton. Dia melakukan pengamatan yang cukup lama ya tentang bagaimana ya, sebuah objek dapat bergerak. Apa yang menyebabkan objek tersebut bergerak? Yang paling fenomenal itu adalah ketika buah apel jatuh di atas kepala Newton dan dia mulai berpikir mengapa apel tersebut dapat jatuh ke permukaan, dan pada saat itu tepat mengenai kepala Newton. Nah, jauh sebelumnya Newton telah lama berpikir bagaimana objek-objek yang dia amati, yang dia lihat itu bergerak ya di permukaan bumi ini. Nah, tidak hanya pengamatan pada siang hari, namun Newton juga melakukan pengamatan pada malam hari ya. Di malam hari, Newton mengamati tentang bagaimana ya, benda-benda langit seperti bulan, planet-planet, dan bintang-bintang itu bisa beredar. Saat itu banyak teori yang mengatakan bahwa bumi adalah pusat tata surya. Namun kemudian dibantah bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, tapi adalah matahari. Dan matahari ya, beserta dengan planet-planet yang bergerak mengitari matahari, termasuk juga bumi, itu adalah satu dari sekian banyak sistem tata surya di alam semesta kita. Nah, Newton ya malam hari beliau juga melakukan pengamatan, di siang hari beliau juga melakukan pengamatan, observasi ya, sampai sebuah apel jatuh di atas kepala Newton, dan kemudian dia berpikir tentang gerak dari sebuah benda ya. Kemudian dia berpikir tentang gaya tarik menarik yang disebut dengan gravitasi ya. Nah, jadi semuanya dilakukan lewat pengamatan-pengamatan. Sebelum hadir persamaan yang fenomenal ya, di fisika ya, untuk menjelaskan ya, konsep gerak di dunia makroskopik ya, di mana kita tahu ya, bahwa F sama dengan M kali A ya. Ini merupakan hukum gerak Newton kedua yang diformulasikan oleh Newton setelah dia berhasil merumuskan hukum
Newton yang pertama terkait dengan keinersiaan sebuah benda atau keinersiaan sebuah massa atau sering dikenal dengan hukum keinersiaan, ya, laws of inertia. Nah, apa itu laws of inertia atau hukum inersia atau keinersiaan sebuah massa? Ya, jadi ingat ya, postulat yang pertama itu sebelum hadir ke postulat yang kedua, di mana Newton ya, mengungkapkan bahwa ya, gaya itu ya, adalah massa dan percepatan dari sebuah objek yang memiliki massa ya. Nah, seperti halnya gravitasi ya. Ketika dia turun menuju ke pusat bumi ya, sebuah objek turun menuju ke pusat bumi ya, di dekat permukaan bumi objek tersebut mengalami akselerasi. Nah, itulah kenapa ya, ketika buah apel jatuh ke kepala Newton, Newton merasa kepalanya sakit. Karena apa? Buah tersebut ketika mendekati permukaan bumi akan dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik atau gravitasi ya, yang diakibatkan oleh tarik-menarik antara bumi dengan objek. Dalam hal ini adalah buah apel. Ketika Newton duduk ya, di bawah pohon apel, ya, bersandar di pohon apel, ya, ketika apel tersebut jatuh ya, di dekat permukaan bumi, gravitasinya atau gaya tarik-menariknya besar sehingga ya mengalami akselerasi atau percepatan di sini ya. Nah, itulah mengapa Newton merasakan sakit di kepalanya ketika buah apel tersebut jatuh mengenai kepala beliau. Nah, sebelum mengalami percepatan ya, objek tersebut ya, dengan massa sekian ya, dengan massa tertentu itu bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kembali lagi kita ke postulat pertama ya, sebuah benda akan tetap berada dalam keadaan diam sampai ada gaya yang bekerja terhadap benda tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan jika benda tersebut telah bergerak, dia akan terus bergerak ya, atau cenderung untuk terus bergerak ya. Di mana kemarin telah saya analogikan menggunakan perahu kertas ya. Jadi jika perahu kertas saya letakkan di bejana ya, kita perhatikan ya, beberapa saat kemudian perahu kertas ini cenderung diam ya, dan akan tetap diam ya sampai ada gaya yang bekerja terhadap perahu kertas tersebut ya. Dalam hal ini jika saya berikan gaya ya, nah dia akan bergerak. Ketika saya berikan gaya, perahu kertas ini akan bergerak ya. Nah, jika perahu dipengaruhi oleh angin katakanlah ya, sebagaimana kapal di lautan itu berlayar ya, dahulu menggunakan tenaga angin ya. Nah, jika kapal ini dipengaruhi oleh angin, nah kita bisa lihat kapal atau perahu kertas akan bergerak dengan kecepatan tetap ya, atau yang kita sebut dengan kecepatan konstan. Nah, jika ada gaya yang bekerja, contohnya adalah angin, perahu kertas tersebut akan terus bergerak ya. Namun terkadang ya kita berpikir bagaimana Newton
sampai pada postulat bahwa sebuah benda ya, yang diberikan gaya akan cenderung untuk terus bergerak ya. Sementara objek-objek di permukaan bumi ya, pada suatu waktu ya, pada suatu keadaan akan berhenti, kan demikian. Katakanlah mobil ya, yang jika kita dorong akan terus bergerak ya, namun karena gesekan ya, akan berhenti ya. Nah, ini coba saya berikan contoh dengan mobil yang bergerak ya. Nah, ini ada mobil ya. Jika mobil ini yang diam, ya, dia akan terus diam ya, sampai ada gaya yang bekerja terhadap mobil tersebut. Namun ketika ada gaya ya, yang diberikan kepada mobil mini ini, ya, pada suatu keadaan atau pada suatu waktu, mobil tersebut akan berhenti. Kenapa berhenti? Akibat gesekan dengan pinggir jendela atau bingkai jendela ya. Kalau di dunia nyata ya, mobil ketika bergesekan dengan jalan ya, ketika kita dorong dan bergesekan dengan jalan akan berhenti ya. Nah, demikian pula kapal ya, kita berikan gaya atau digerakkan oleh angin ya. Pada suatu ketika ya, angin akan terus ada ya, karena perbedaan tekanan antara daratan dan lautan akibat variasi suhu ya. Pada suatu ketika ya, katakanlah pada posisi equinox ya, pada posisi equinox di mana matahari tepat melintas di atas ekuator atau di atas khatulistiwa ya, itu keadaan di bumi menjadi setimbang. Artinya apa ya? Belahan bumi utara dan belahan bumi selatan ya, itu akan memiliki suhu yang sama. Akibatnya gradien tekanan ya, atau selisih tekanan menjadi kecil ya. Nah, dengan selisih tekanan menjadi kecil ya, angin di permukaan ya, akan bergerak dengan kecepatan rendah. Demikian pula dengan arahnya yang tidak menentu. Karena apa? Karena terjadi kesetimbangan pada periode equinox ya, di mana matahari pada saat itu tepat melintas di lintang 0 derajat di khatulistiwa ya. Kemudian antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan menjadi setimbang dan tidak terjadi variasi suhu yang cukup signifikan. Akibatnya gradien tekanan atau selisih tekanan menjadi kecil dan kecepatan angin berkurang dan bergerak tidak tentu arah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ya, kapal layar katakanlah yang digerakkan oleh angin ya. Jadi layarnya sebagai mesin ya, kemudian ada angin bertiup pada posisi bumi dalam keadaan setimbang ya, pada periode equinox ya. Boleh jadi kapal tersebut yang menggunakan layar ya, bukan menggunakan mesin tapi menggunakan layar, kapal layar ya, itu akan bergerak dengan kecepatan yang lambat pula ya. Nah, sampai pada suatu keadaan atau pada suatu waktu kapal tersebut berhenti karena bukan tidak ada angin, tapi kecepatan anginnya rendah atau kecil ya. Nah, demikian dianalogikan bahwa ya,
sejatinya ya, objek di permukaan bumi akan berhenti. Ya, namun mengapa Newton sampai pada kesimpulan ya, setelah melakukan pengamatan bahwa sebuah objek ya, dengan massa m akan terus bergerak. Nah, ingat ya, Newton juga melakukan pengamatan pada malam hari, di mana beliau mengamati pergerakan planet-planet, pergerakan bintang-bintang. Ya. Nah, di situ Newton ya, setelah melakukan pengamatan dalam jangka waktu yang panjang, ya, pengamatan yang lama, tidak hanya pengamatan 1 atau 2 hari, namun pengamatan bertahun-tahun. Ya. Beliau berkesimpulan bahwa ya, di ruang angkasa, ya, ketika kapal kertas ini ya, kita bawa ke ruang angkasa, kapal kertas kita bawa ke ruang angkasa, ya, di mana ya, gaya gravitasi atau gaya tarik menarik itu tidak lagi dominan, ya, atau tidak ada lagi pengaruh gaya gravitasi atau gaya tarik menarik antara satu massa dengan massa yang lain. Akibatnya perahu kertas yang kita bawa ya, ke ruang angkasa atau ruang hampa udara di angkasa ya, itu akan ya, terus bergerak di orbit bumi. Nah, pengetahuan tersebut ya, kemudian digunakan untuk membawa ya, satelit. Ya. Jadi satelit itu menggunakan postulat pertama dari hukum gerak ya. Jadi satelit yang mengorbit di bumi kemudian bergerak mengitari bumi ya, itu menerapkan postulat dari hukum gerak pertama ya, terkait dengan keinersiaan sebuah benda atau sebuah objek yang bermassa ya. Jadi ingat ya, ketika benda tersebut diam, dia akan terus diam sampai ada gaya yang bekerja. Ketika benda tersebut bergerak, dia akan terus bergerak. Nah, prinsip inilah yang digunakan dalam teknologi satelit. Jadi satelit tersebut ketika dilepas di ruang angkasa yang tidak memiliki pengaruh gravitasi atau gaya tarik menarik antara bumi dengan objek, ya, di mana gaya gravitasi bumi ya, tidak ada lagi, dan disitulah dilepas satelit, sehingga satelit tersebut akan terus bergerak, ya, ya, dan tidak berhenti sampai pada suatu ketika katakanlah besinya sudah aus ya, dan satelit tersebut jadi rusak ya, dan ini yang disebut dengan sampah di ruang angkasa ya. Ketika satelit tersebut tidak lagi berfungsi ya, melayani informasi ya, di permukaan bumi ya, atau seperti satelit cuaca ya, ketika dilepas di orbit bumi ya, kemudian memberikan layanan informasi terkait dengan inframerah untuk mengamati cuaca ya, terkait dampaknya terhadap bencana hidrometeorologis, apakah akan terjadi hujan lebat, apakah terjadi angin kencang. Nah, ketika tidak lagi berfungsi dengan baik akan menjadi rongsokan. Itulah yang disebut dengan sampah ruang angkasa ya. Jadi harus kembali ditarik menuju ke bumi ya. Jadi sampah-sampah di angkasa lewat satelit yang tidak lagi beroperasi kemudian ditarik kembali ke permukaan bumi. Karena apa? Kalau tidak ditarik dia akan terus bergerak ya, mengitari bumi ya, di orbit bumi. Nah, itulah ya. Tadi kita berpikir setiap benda di permukaan bumi ya, pasti akan diam. Kenapa Newton
berkesimpulan ya, bahwa benda akan terus bergerak. Nah, beliau ya berasumsi bahwa jika tidak ada pengaruh gravitasi, jika tidak memiliki pengaruh tarik menarik antar masing-masing benda, nah benda tersebut akan terus bergerak. Nah, ya. Jadi di permukaan bumi tentu saja gesekan, hambatan angin itu akan mengakibatkan objek, katakanlah perahu atau kapal yang menggunakan layar akan berhenti pada suatu ketika dan pada suatu keadaan, katakanlah dalam periode equinox ya. Nah, di ruang angkasa yang tidak memiliki pengaruh gravitasi, perahu kertas ini akan terus melayang ya, akan terus beredar, akan terus mengorbit bumi sampai perahu ini rusak. Namun ketika rusak, dia juga akan tetap beredar mengelilingi bumi ya, sampai perahu kertas ini kita tarik ketika memasuki bumi dan pengaruh gravitasi kembali besar ya, dan rongsokan atau perahu kertas yang rusak akan jatuh ke bumi. Nah, demikian ya. Nah, ini ada kapal selam STEM ya. Jika kapal selam ini kita bawa ke ruang angkasa ya, menggunakan roket ya. Menggunakan roket, kapal selam ini kita bawa ke ruang angkasa ya. Kapal selam STEM tentunya bukan kapal selam benaran, atau bisa saja membawa kapal selam benaran ya. Kemudian kita lepas di ruang angkasa ya. Di kapal selam yang kita bawa menggunakan roket ya. Kita lepas di ruang angkasa ya. Nah, ketika gravitasi atau gaya tarik menarik tidak lagi dominan atau pengaruhnya menjadi tiada lagi ya, kapal selam ini akan terus ya bergerak ya, mengitari orbit bumi ya, sampai katakanlah karena pengaruh sinar kosmik atau sinar ultraviolet di ruang angkasa, kapal selam ya akan rusak. Namun rusaknya akan tetap berada di orbit bumi. Dia tidak akan bisa kembali ke bumi karena tidak ada pengaruh gravitasi bumi, sampai kemudian ada roket yang datang ya, kemudian mendekati kapal selam ya, kemudian menarik kapal selam menuju ke bumi, dan rongsokan kapal selam atau kapal selam merusak ya, akan kembali jatuh ke permukaan bumi. Nah, demikian ya. Jadi ketika sebuah objek ya, katakanlah kita bawa ke ruang angkasa yang hampa udara, tidak ada pengaruh gravitasi, dia akan terus bergerak. Ya, inilah yang disebut oleh Newton bahwa sebuah benda akan terus bergerak. Nah, begitu ya. Jadi kembali lagi kita. Ya. Di ilmu kelautan kita akan mempelajari yang namanya mekanika fluida atau hidrodinamika ya. Dari katakanlah molekul air. Jadi ketika kita mengamati molekul air, ya tentu tidak bisa kita amati dengan mata telanjang seperti ini. Kita harus melihatnya dengan mikroskop ya. Air H2O yang bisa kita lihat ketika berwujud kumpulan molekul-molekul air seperti ini ya, dalam sebuah bejana ya. Saya analogikan dengan ini ya, styrofoam.
ini molekul air ya. Jadi bagaimana gerak dari molekul air ini ya. Saya letakkan di bejana. Nah, ketika dia bergerak ya, dia akan mengaplikasikan hukum-hukum gerak Newton ya. Jadi ingat ya, ketika ada pengaruh angin katakanlah di permukaan ya, atau semakin dalam ya, itu perbedaan densitas ya, akan semakin dominan, dan inilah yang mengakibatkan pergerakan di perairan dalam ya, atau yang kita kenal dengan istilah sirkulasi termohalin ya. Itu akibat perbedaan densitas ya. Kemudian jika di permukaan pengaruh angin menjadi sangat dominan ya. Nah, semuanya ya mengacu kepada hukum-hukum gerak yang dipostulatkan oleh Newton ya. Jadi pada awalnya untuk sebuah objek katakanlah perahu kertas ya, ketika ada angin akan bergerak dengan kecepatan konstan ya. Nah, ketika ada pengaruh angin di permukaan, perahu kertas akan bergerak dengan kecepatan konstan. Namun tentu saja angin akan memiliki perubahan terkait dengan variasi suhu nanti. Variasi suhu menyebabkan perbedaan tekanan, apakah perbedaan tekanannya besar atau kecil. Ini akan mengakibatkan angin juga memiliki variasi dalam kecepatan. Kan demikian. Nah, ketika mengalami variasi terhadap kecepatan, ya, kapal akan bergerak tidak lagi dengan kecepatan konstan, tapi kapal akan mengalami percepatan ya, ini. Nah, apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan. Ada V2 dikurang V1 kan demikian secara matematis terhadap waktu. Karena jika percepatannya tinggi ya, tentu saja perahu kertas akan cepat tiba di pinggir bejana ya. Namun jika kecepatannya rendah, tiba-tiba datang dengan kecepatan tinggi angin ya, itu perahu kertas akan tiba di pinggir bejana ya, pada waktu yang berbeda pula ya. Nah, inilah kita postulatkan atau kita formulasikan ya, A ya, ini vektor itu sama dengan perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, ini ya. Nah, sehingga untuk sebuah objek bermassa ya, yang diberikan gaya ya, itu akan mengalami percepatan ya, sesuai dengan massa dari objek tersebut. Jika perahu kertas tentu ya, waktu yang dibutuhkan jika ada angin untuk sampai di pinggir bejana itu menjadi lebih cepat. Karena apa? Kan terbuat dari kertas, ringan. Berbeda jika terbuat dari plastik katakanlah ya. Jika plastik ditiup dengan kecepatan angin seperti saya gunakan kipas sebelumnya, tentu saja butuh waktu untuk bergerak. Namun berbeda jika hanya perahu kertas, tentu ya akan bergerak atau berakselerasi dengan cepat ya, tergantung juga berapa besar gaya yang kita berikan. Dalam hal ini adalah kecepatan angin ya. Nah, dari sini kita dapat merumuskan kembali ya. Nah, jadi akselerasi atau percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Kemudian kita substitusi ke dalam hukum Newton kedua dan kita peroleh ya, rumus berikut ya. F sama dengan ini vektor ya. Jadi gaya di hukum Newton kedua itu sudah berupa vektor karena memiliki arah ya. Dan juga perubahan kecepatan terhadap waktu dari sebuah objek dengan massa m ya.
Jadi inilah yang menjadi pionir ya, terkait dengan dinamika fluida atau yang kita kenal dengan mekanika fluida ya. Karena nanti ada berbicara terkait kinematika dan juga dinamikanya, dan kombinasi dari kinematika dan dinamika inilah disebut dengan mekanika fluida. Jadi ketika M ya, delta V kemudian deltanya ini kita keluarkan ya, dan akan kita peroleh ya, perubahan massa juga perubahan kecepatan terhadap waktu, kan demikian. Nah, kita bisa sederhanakan jadi delta saja ya, kemudian mv dalam kurung dibagi dengan waktu, dan inilah yang menjadi rumus dasar ya, dalam mekanika fluida. Namun mekanika fluida ini sendiri ya tidak hanya digerakkan oleh, katakanlah kalau M dengan V ini jadi momentum kan, namun juga nanti ada gaya-gaya lain yang bekerja seperti adveksi, gaya Coriolis, gaya gesek ya. Jadi mekanika fluida adalah kombinasi dari gaya-gaya yang bekerja terhadap molekul air kalau fluidanya berupa air. Boleh juga nanti mekanika fluida terkait dengan udara ya, atmosfer. Nah, itu juga disebut dengan fluida. Namun tetap saja ya, semuanya berawal dari pengamatan Newton terkait dengan gerak ya. Jadi didasari oleh rumus F sama dengan M kali A ya. Jadi manipulasi matematis setelah melakukan pengamatan-pengamatan ya, ada kecepatan mengalami perubahan menjadi akselerasi atau percepatan ya. Kemudian hadir ya, persamaan dasar mekanika fluida ya, di mana M jika dikali dengan V atau kecepatan ini kita sebut nanti dengan momentum P. Dan mekanika fluida ya juga memenuhi hukum-hukum kekekalan dalam fisika. Ada kekekalan massa, ada nanti kekekalan momentum ya, ini kekekalan momentum. Nah, jadi demikian ya bagaimana kita melakukan pengamatan tadi dari bejana, kemudian kita letakkan perahu kertas ya, untuk mengawati bagaimana gerak sebuah objek di atas permukaan air ya, sampai perahu kertasnya tenggelam ya. Kemudian kita analogikan gabus atau styrofoam ini sebagai molekul air, dan bagaimana molekul air ini bekerja atau bergerak ya, di dalam sebuah fluida ya. Dalam hal ini fluidanya berwujud air ya. Boleh jadi nanti fluidanya berwujud udara, uap air. Nah, jadi semuanya timbul melalui pengamatan-pengamatan ya. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita sampai ke sebuah penemuan ilmiah ya, invention, tentu ya, kita harus melakukan pengamatan-pengamatan terlebih dahulu. Dan pengamatan yang kita lakukan tidak bisa singkat ya, tentu butuh waktu yang cukup lama ya. Jadi tidak hanya hari ini duduk di danau atau di kolam kemudian kita menemukan ide, jarang ada yang demikian. Ada pula yang demikian ya. Tentu butuh waktu berhari-hari katalah untuk mengamati sebuah objek di atas permukaan air di kolam, katakanlah seperti itu ya. Jadi demikian ya, hal yang pertama kita lakukan sebelum kita hadir dengan penemuan-penemuan ilmiah dalam ini, hal ini hukum-hukum gerak ya, itu diinisiasi atau diawali dengan pengamatan-pengamatan. Setelah pengamatan kita rumuskan apa permasalahannya ya. Kemudian setelah kita rumuskan apa permasalahannya, kita coba cari ya, solusinya, dan itu menjadi tujuan kita ya. Jadi boleh jadi kita mengamati perahu kertas di bejana ya, hal yang pertama kita amati tentu ya, perahu kertas ini kenapa diam? Saya ingin perahu kertas ini bergerak ya. Kemudian saya beri angin dan dia bergerak ya. Nah, ketika dia bergerak
Kemudian mencapai pinggir bejana akan berhenti. Kenapa bisa berhenti? Ya? Ternyata ada reaksi dari bejana ini sendiri, ya, yang menghentikan gerak dari perahu kertas. Ya. Nah, demikian ya. Jadi demikian ya. Hal yang pertama yang kita lakukan ya sebelum kita sampai kepada penemuan ilmiah, ya, kita harus melakukan observasi terlebih dahulu. Kemudian kita temukan apa sih permasalahannya. Setelah kita temukan, kita cari solusinya dan coba kita formulasikan. Ya, itu menjadi tujuan dari penemuan ilmiah kita. Ya. Dan langkah-langkah tersebut sebut dengan metode ilmiah. Demikian ya. Jika ada pertanyaan, tinggalkan saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.